Saya kan sudah lama berkarir di Golkar, sudah hampir 5 tahun di DPP. Kok saya jadi pengurus pleno? Ya kamu harus membuktikan dari awal. Kalau kamu memang kader Partai Golkar yang baik, maka kamu harus memulai semuanya dari bawah. Jadi tidaknya Partai Golkar selain kita ikhtiar ya, itu tetap ada garis tangan. Ujuk-ujuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, hadir di tengah-tengah kita Mas Ahmad Fajar. Beliau selaku caleg dari DPR RI dari daerah pemilihan Jatim 5 Malang Raya. Hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Nur Seto yang caleg dari DPR RI dari daerah pemilihan Jatim 5, dan juga keluarga besar Partai Golkar yang ada di tengah-tengah kita. Tentu kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang perlu kita belajar secara bersama-sama, pengalaman-pengalaman dari Mas Fajar, kemudian pengalaman-pengalaman dari Pak Nur Seto, kemudian juga inspirasi yang barangkali bisa kita gali dan kita saksikan bersama-sama sebagai aktualisasi kita bersama nanti di tengah-tengah masyarakat di Kota Malang, di berbagai dapil. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat datang Mas Ahmad Fajar. Assalamualaikum Mas Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ucapkan juga selamat datang Mas Nur Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Pak ya. Insya Allah. Alhamdulillah, barakallah. Baik, terima kasih. Ini ngobrol santai Mas Fajar dan Pak Nur Seto di bincang-bincang malam yang penuh dengan inspirasi ini. Dan barangkali saya berikan kesempatan kepada Mas Fajar, terkait dengan motivasi awal barangkali masuk di Golkar, kemudian pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dilalui bersama dengan Partai Golkar. Karena Mas Fajar ini 2019 juga turut serta ikut kontestasi di dalam pemilu di 2019. Kemudian juga hari ini mewakili dari unsur pemuda yang membawa gerakan-gerakan perubahan dalam memperbaiki dan mewujudkan mimpi-mimpi besar, mengabdi dan keterpanggilan untuk bersama dengan Partai Golkar. Saya kira-kira bagaimana Mas Fajar pengalaman yang paling berharga bagi Mas Fajar ketika masuk di Partai Golkar ini? Monggo Mas Fajar. Terima kasih Mas Suryadi dan seluruh pemirsa yang saya hormati, seluruh kader Partai Golkar Kota Malang. Luar biasa kita bisa berkumpul di Pantai Ngudel di Kabupaten Malang dalam acara kemah kekaryaan. Saya berkarir di Partai Golkar tepatnya pada tahun 2010. Selesai studi saya dari Jerman, saya pulang ke Jakarta, saya langsung menjadi kader AMPI. Saya masuk DPP AMPI, kemudian tidak lama kemudian saya masuk DPP Barisan Muda Koskoro 57. Saya berkarir di pusat sampai dengan 2016. Selanjutnya saya kembali ke Jawa Timur, karena kebetulan saya juga punya usaha di Malang, perumahan dan kafe saat itu. Jadi saya berdomisili di Jawa Timur dan saya masuk ke kabinet Pak Nyono pada saat itu di Provinsi Jawa Timur. Awal saya masuk, Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu perkenalkan mungkin karena memang saya putra dari Pak Ridwan Hisam. Tapi inilah indahnya Partai Golkar. Nah, ini yang perlu saya bagi kepada panjenengan. Saya adalah putra dari Pak Ridwan Hisam, politisi senior di Golkar Jawa Timur. Tetapi saya masuk Partai Golkar tidak serta-merta saya langsung menjadi elit partai. Saya berkarir sebagai anggota biro
Dari 133 anggota, saya itu 131. Jadi kalau absen, saya itu nomor 131. Saya anggota Biro Koperasi Wirausaha pada kabinet Pak Nyono 2015. Pada kabinet Pak Sarmuji 2020, saya baru naik menjadi Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu. Tapi ada satu cerita pada saat itu karena saya tuh sudah aktif di organisasi kepemudaan yang ada di Golkar. Di DPP, saya sudah pada posisi ketua. Ketika saya pulang ke Jawa Timur, saat itu saya diumumkan sebagai pengurus pleno. Saya bingung, loh. Pada saat itu Pak Nyono bilang, almarhum menyampaikan ke saya, bahwa saya akan menjadi wakil sekretaris. Tapi pada saat pengumuman, saya anggota biro. Sempat shock pada saat itu. Kemudian saya diskusi dengan ayah saya, 3 hari kemudian ayah saya pulang. Ayah saya cerita, saya yang minta kepada Pak Nyono untuk menaruh kamu tidak di wakil sekretaris, tapi di pengurus pleno Partai Golkar Jatim. Loh kenapa? Saya bilang, saya kan sudah lama berkarir di Golkar, sudah hampir 5 tahun. Di DPP kok saya jadi pengurus pleno? Ya kamu harus membuktikan dari awal. Kalau kamu memang kader Partai Golkar yang baik, maka kamu harus memulai semuanya dari bawah. Jangan pernah karena kamu anak siapa, kamu bawaannya siapa, kamu harus menempati posisi buktikan kinerjamu, maka orang lain yang akan menilai. Nah itu pengalaman pertama saya masuk di Partai Golkar Jawa Timur. Kemudian kedua, di pemilu tahun 2019, saya diberi nomor urut 7. Gak ada masalah, karena pada situ saya awal maju Pileg 2019. Dan alhamdulillah hari ini saya diberi nomor yang sama, 7. Nah inilah yang ingin saya sampaikan ke rekan-rekan semua, kepada para senior, pada teman-teman, bahwa kita tidak perlu menuntut kepada partai, tapi kita berikanlah kinerja kita kepada partai, biarkanlah nanti masyarakat yang memilih kita, yang akan menilai kita. Jadi hari ini tidak perlu lagi kita ribut-ribut soal nomor urut, karena nomor urut itu bukan jaminan. Dulu saya tahu Pak Suryadi ini bukan nomor 1, nomor 4, tapi bisa jadi kok. Pak Siadi Ketua Kabupaten Malang juga nomor 4 jadi kok. Jadi jangan berkecil hati. Justru yang nomor 1 inilah yang harus bertanggung jawab mempertahankan kursinya. Nah kita tinggal bagaimana menambah kursi itu sendiri. Jadi bagi rekan-rekan semua tetap semangat. Tidak, dengan sistem terbuka, proporsional terbuka ini kita punya kesempatan yang sama untuk bisa meraih kursi di parlemen. Dan semangatnya bukan untuk bersaing dengan rekan sejawat, dengan rekan satu partai. Ini yang mesti kita garis bawahi. Jangan ada pertengkaran antara kita. Satu masuk di basisnya yang lain. Saya udah nggarap di RW sini, kok ada teman saya juga nggarap di sini. Lah kenapa harus ribut? Lah kalau besok partai lain yang masuk, kan lebih parah. Bagus teman kita yang masuk. Paham nggih? Nah itu yang selalu saya sampaikan pada teman-teman. Jangan tukaran. Lawang satu RW itu loh berapa RT. Kok mau dikuasai sendiri? Ora mungkin. Nah ini yang semangat seperti inilah yang harus kita bangun. Semangat solidaritas dan saling saling komunikasi. Terutama rekan satu partai. Mungkin itu Pak Sur, sedikit dari saya. Siap. Biar Baik Mas Fajar, terima senior. kasih dan luar biasa. Pengalaman panjang saya kira sudah dilalui oleh Mas Fajar. Kali ini kita saksikan bersama-sama. Hadir juga di tengah-tengah kita, senior kita bersama, politisi yang juga sangat kondang, dan cukup banyak malang melintang juga di dunia perpolitikan, di dunia pengusaha. Hari ini punya keterpanggilan Pak Norseto ini untuk ikut di dalam kontestasi di pemilu 2024. Apa kira-kira yang terpikirkan Pak? Kemudian keterpanggilan apa yang paling besar bersama-sama di Partai Golkar ini? Kira-kira motivasi besar apa yang sekiranya melekat di diri Pak Norseto ini? Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mas Suryadi, sahabat saya, Mas Fajar. Sebenarnya 2019 yang lalu sudah saling senyum-senyuman. Tapi saya ini anak yang paling baru hari ini. Kalau dari umur mungkin saya lebih
umur daripada Mas Fajar. Tetapi kalau senior Mas Fajar. Ya. Ini sahabat saya. Saya dari alumni partai sebelah. Tetapi asal saya, karena saya orang tua saya TNI, prajurit, jadi saya memang otomatis pada tahun-tahun terdahulu saya di Papua, di Biak, dan saya pernah di Klojen, itu saya basicnya adalah Golkar. Saya pulang ke rumah sendiri. Wah, luar biasa. Hari ini saya pulang ke rumah sendiri, dan saya ingin membuktikan. Pada 2019, saya juga alhamdulillah dapat suara. Di kota juga dapat. Kabupaten Alpen juga dapat. Suara-suara itulah yang saya dapat, saya akan bawa 100% plus 100% lagi. Saya taruhkan di Partai Golkar yang kita cintai bersama. Ya. Luar biasa. Nah, jadi kalau sampai nanti, bukan sampai nanti, pada saat nanti kita lihat target DPP 2 kursi, saya bersyukur hari ini duduk sebelahan sama Mas Fajar. Mas Fajar nomor 7, saya nomor 8, tanda-tanda alam. Katanya begitu kata-katanya. Iya. Okay. 7 dan 8. Nah, saya lihat sejak 2019, saya alhamdulillah tidak pernah masuk dalam arsirannya orang tuanya Mas Fajar, Pak Ridwan Hisam. Saya nggak pernah masuk arsirannya. Dan saya sangat yakin saya juga tidak akan masuk arsiran Mas Fajar. Piringnya saya akan saya persembahkan buat Golkar. Artinya kursi tambah 2 itu sangat mungkin terjadi. Ya Mas Fajar ya. Ya, betul. Di sini kita harus mencontohkan termasuk buat teman-teman yang di Kota Malang. Tidak perlu gesek-gesekan, sangat tidak perlu. Betul tadi kata Mas Fajar, tidak perlu. Kita kalau dengan kebesaran hati kita bisa saling berbagi, sangat mungkin. Nanti kita juga akan contohkan bagaimana kita bertandem, ya Mas Fajar ya. Mas Fajar kemana, kita kemana, nggak penting juga. Yang penting bersama-sama. Ya, pada intinya kebesaran, keberhasilan teman-teman di Kota Malang, Golkar Kota Malang itu pasti membawa dampak besar kepada keberhasilan 2 kursi DPR RI di Dapil 5 Malang Raya. Saya pikir itu saja. Ya, Terima luar kasih. biasa Pak Nurseto. Ini Pak Nurseto ini adalah orang yang paling demokrat, yang paling moderat juga nampaknya ini kan. Kalau saya boleh bertanya ini Pak, kira-kira mimpi besar apa yang bisa dikerjakan bersama dengan Partai Golkar? Barangkali punya pengalaman yang dari sebelah untuk kemudian dikawinkan dengan pengalaman-pengalaman yang nantinya dengan Golkar. Kira-kira mimpi-mimpi besar apa untuk bisa dikaryakan bersama ini Pak? Oh, mimpi banyak sekali. Yang pasti mimpi besar yang paling nomor 1 diutamakan adalah kita DPR RI punya 2 kursi. Itu yang harus utama dulu. Setelah itu nanti kita berkarya di Senayan. Ya, saya nggak mungkin dengan Mas Fajar satu komisi, kan nggak mungkin. Disinilah semua kita persembahkan dari komisi-komisi lain itu nanti untuk Malang, khususnya Kota Malang. Siap. Ya, tapi tadi saya ngobrol dengan ini tambahan dari tadi Ketua DPD Mas Edi. Jadi tidaknya Partai Golkar selain kita ikhtiar ya, itu tetap ada garis tangan. Ya Mas Fajar. Tapi jangan berpikir garis tangan saya kayak apa. Jangan berpikir gitu. Kita ikhtiar sebesar-besarnya. Saya menyambung tadi yang disampaikan pertanyaan sama Mas Suryadi, mimpi besarnya apa? Saya ingin membesarkan UMKM di Malang Raya. Waduh, luar biasa. Ya, saya punya mimpi besar dan saya juga saat ini di Malang ini saya sedang mengembangkan juga perkebunan stevia. Mudah-mudahan akan membawa manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Oke, baik Mas. Nampaknya memang sudah selaras ini dengan visi dan misi yang memang melekat di pemerintah Kota Malang ini Pak. Bagaimana menjadikan kota pendidikan, kota wisata, kota pusat perdagangan dan jasa, kemudian juga merupakan kota perjumpaan yang ini barangkali nanti harapannya bisa dititipkan ke beliau. Saya ke Mas Fajar ini. Mas Fajar sudah juga cukup melintang di dunia kepemudaan. Tentu sumbangsih besar terhadap pembangunan bangsa kita ini mewakili para pemuda ini amat sangat diharapkan.
kira-kira apa yang tertuang? Pemuda ini apa yang harus diberikan kepada negara? Apa yang kemudian dicita-citakan pemuda barangkali untuk negara ini? Mas Fajar mewakili dari unsur pemuda, kira-kira seperti apa pikirannya untuk bisa dituangkan bagi bangsa dan didedikasikan bagi negara ini, Mas? Ya, mungkin sekilas saya cerita bahwa memang kebetulan di awal tahun 2020, awal COVID kemarin, saya dan Mas Suryadi, ini harus saya buka juga, kami bersama-sama mendirikan yang namanya Sekolah Rekreasi, Sekolah Remaja Kreasi dan Inovasi. Itu terinspirasi karena pada saat itu saya menjelang purna sebagai Ketua KNPI Provinsi Jawa Timur. Kalau sudah selesai, saya mau ngapain ya? Apa yang bisa saya berikan terus kepada pemuda? Akhirnya saya dan Mas Suryadi berkolaborasi membuat sekolah itu. Dan alhamdulillah setiap tahunnya kami sudah melatih lebih dari 10.000 generasi milenial usia 17 sampai 40 tahun yang ada di Malang Raya. Dan pada tahun 2021 yang lalu saya mendapatkan penghargaan dari Radar Malang karena saya telah melatih di tahun itu kurang lebih 9.000. Dan di tahun ini alhamdulillah semester 1 saya sudah melatih hampir 5.000 dan di semester kedua insya Allah target saya 5.000 lagi. Jadi selama 3 tahun terakhir kami sudah di Sekolah Rekreasi sudah melatih hampir 30.000 generasi milenial yang bergerak di sektor ekonomi kreatif. Misalnya seperti bagaimana menjadi fotografer, fotografi, videografi, social media management, termasuk pelatihan e-sport, pelatihan tentang gamers, terus juga pelatihan tentang soft skill di digital marketing. Jadi kami sering bekerja sama dengan Pemkot Kota Malang di MCC, kita bikin pelatihan digital marketing. Sudah 8 angkatan, sudah hampir 400 di tahun ini saja 400 orang. Dan kemudian kami masih punya 60 silabus lagi dan itu semua berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di Malang. Jadi mulai dari kerajinan sampai dengan pembuatan kue, roti, kemudian pengolahan ikan, pengolahan pupuk, peternakan, dan lain sebagainya. Dan bentuk konkretnya kami sudah mendirikan yang namanya petani milenial. Jadi sudah ada sekitar 300 sampai 400 ekor kambing yang kami sebar dengan sistem plasma dan itu dikelola oleh masyarakat. Juga ada warung kopi rekreasi, jadi kita berikan bantuan berupa peralatan kopi, peralatan warungnya sampai dia bisa menjadi warung kopi, sampai alat roasting kita juga ada binaan untuk barista, dan banyak hal lagi yang memang kita khususkan untuk generasi milenial. Tapi tidak hanya generasi milenial yang kita sasar, kita juga menyasar para pelaku ekonomi yang senior. Karena apa? Karena COVID kemarin tidak serta-merta menerjang yang muda saja, Mas Sur, tapi yang senior pun juga usahanya juga terhantam. Nah, ini juga kita fokuskan untuk menstimulasi mereka lagi untuk bangkit kembali untuk bergerak secara ekonomi. Jadi itu yang kita lakukan sampai saat ini. Baik, luar biasa Mas. Saya kira Mas Fajar sama Pak Norseto ini punya komitmen yang besar hadir bersama dengan Partai Golkar yang pasti akan menghidupi Partai Golkar dan tidak akan mencari penghidupan di Partai Golkar. Amin, amin. Ini jago-jago kita bersama, kolaborasi antara senior, kemudian dengan junior, dengan pemuda dan lain sebagainya. Kalau boleh saya bertanya yang terakhir ini Pak Norseto, barangkali pesan singkat bagi kami, keluarga besar Partai Golkar Kota Malang, kira-kira pesan singkatnya untuk kemenangan menuju Partai Golkar di 2024 seperti apa? Kira-kira Pak Norseto, monggo. Pelaut ulung tidak dihasilkan oleh ombak yang landai. Pelaut ulung dihasilkan oleh ombak yang besar. Jadilah pejuang dan raihlah keberhasilan untuk kita bersama. Cukup itu saja. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya pesan singkat juga bagi Mas Fajar yang bisa diberikan untuk kemenangan, gairah untuk bisa memenangkan di 2024 bagi Partai Golkar Kota Malang ini, Mas. Siap. Saya ada 2 sih, Mas Sur. Ada 2 tips buat para caleg yang terutama yang baru pertama kali maju di kontestasi pileg ini. Yang pertama, jangan kita selalu berpikir harus punya amunisi, punya uang untuk kita bergerak.
itu salah besar. Tapi bukan berarti tanpa uang kita bisa bergerak. Saya contohkan bahwa saya jalan itu sampai saat ini tidak pernah mengandalkan beli suara money politik. Mungkin yang di kota sudah hafal lah, teman-teman Golkar Kota. Tidak pernah kami melakukan yang namanya money politik, deal-dealan suara, tidak pernah. Dan itu sangat tabu di Partai Golkar. Ini mohon dicatat. Golkar mereformasi dirinya dari golongan karya menjadi Partai Golkar. Kita punya sumpah. Pada saat itu kita punya sumpah. Sumpah kita adalah menjadi partai yang modern, partai yang terbuka, partai yang mandiri, dan partai yang anti dengan yang namanya KKN. Termasuk adanya money politik. Kalau kita melakukan itu, maka siap-siap kita sendiri yang akan menjadi korbannya. Itu pesan khusus dari ayah saya, bahwa jangan pernah sekali-sekali mengandalkan uang. Jadi yang kita harus kerjakan adalah silaturahim. Perbanyak silaturahim, door to door. Saya tidak pernah pulang ke Permata Jingga. Saya tidur di rumah tim saya tidur di pondok, saya tidur di masjid, saya tidur di rumah Cari, di rumah Pak Lurah. Saya sering lakukan itu. Dan itu tidak perlu modal. Malah kita yang kadang dikasih makan. Nah itu. Jadi jangan pernah takut untuk bergerak. Silaturahim perbanyak. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, ya harus ramah. Namanya caleg itu harus ramah. Kita adalah pelayan masyarakat dan kita harus tahu siapa yang mau kita wakili. Kita harus betul-betul tahu akar sosial kita, akar sosial yang ada di masyarakat. Jadi ketika kita ketemu dengan mereka, kita betul-betul harus tahu mereka dari kelompok apa, aspirasinya bagaimana, kita harus perjuangkannya bagaimana. Karena perjuangan itu tidak butuh modal. Ini saya kasih contoh saja, misalnya satu saja. Di Kabupaten Malang, saya ketemu dengan kelompok masyarakat, mereka sedang mempermasalahkan tentang Prona, PTSL, tentang sertifikat, ya kan? Nah itu cukup kita tampung aspirasinya, kita ketemu, kita datang ke BPN, kita sampaikan, kita datang ke Pak Kepala Desa, kita hanya mensinergikan saja. Karena program itu sudah ada dari pemerintah pusat, anggarannya pun sudah ada, bukan anggaran kita pribadi. Tapi kita mau mendengarkan dan menyambung, kita merajut. Nah itu satu contoh hal yang saat ini misalnya saya lakukan di Kabupaten Malang. Itu nggak butuh biaya apa-apa. Hanya butuh tenaga dan kemauan, iya. Jadi yang terakhir, jangan pernah patah semangat untuk menjadi orang baik. Kalau nggak ada orang baik, minimal kita yang orang baik itu. Oke. Itu saja, Siap. Mas Sur. Terima kasih. Terima kasih Mas Fajar, Pak Norseto. Kita beri aplaus untuk beliau. Luar biasa, perjumpaan ini bukan perjumpaan yang pertama dan yang terakhir, Pak Norseto, Mas Fajar. Tetapi masih ada perjumpaan-perjumpaan yang bisa berkelanjutan. Tentu hari ini hanya ada 2 kunci sukses. Kalau saya mengelaborasi dari pokok-pokok pikiran Pak Norseto sama Mas Fajar, kunci sukses yaitu yang pertama, hadirnya kesempatan. Yang kedua, adanya sebuah kesiapan. Partai Golkar sudah menghadirkan kesempatan bagi kita semua. Para caleg-caleg ini di seluruh tingkatan, tinggal bagaimana untuk meraih sebuah kesuksesan itu adalah tergantung daripada kesiapan kita bersama. Mudah-mudahan hajat kita bersama Pak Norseto, Mas Fajar, dan kita semua itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Partai Golkar di 2024 mencapai sebuah kemenangannya. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.